juru selamat atau nabi yang menjadi asbab misi penyelamatan bagi alam semesta adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu satu, tak boleh dipisah ceraikan. Ya. Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Jadi untuk memandang zat, pandanglah kepada sifat. Sifat itulah kenyataan untuk memandang wajah dan rupanya zat itu yang sebenar. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Afraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, setelah beberapa waktu yang lalu muncul beberapa ustadz dan juga ada seorang ustazah dari Malaysia mengatakan bahwa Muhammad adalah wujud daripada Allah. Nah hari ini kita melihat di media sosial juga ada seorang anak muda yang bernama Yonatan Nandar. Dia mengatakan kebalikan daripada apa yang disampaikan oleh ketiga ustadz yang sudah pernah kita munculkan, ya, yang pernah kita bahas, ya, yang mengatakan bahwa Muhammad adalah wujudnya Allah. Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu satu, tak boleh dipisah ceraikan. Ya. Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Jadi untuk memandang zat, pandanglah kepada sifat. Sifat itulah kenyataan untuk memandang wajah dan rupanya zat itu yang sebenar. Nah, ini bukan perkataan kita, tetapi kita mengutip perkataan daripada para ustadz dan seorang ustazah yang di Malaysia. Lalu si Yonatan Nanda berkata, di hari kiamat nanti Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat kubra kepada umat manusia. Ketika umat manusia meminta syafaat kepada para nabi, semua nabi angkat tangan, tidak sanggup memberikan syafaat dan tidak bisa memberikan syafaat. Termasuk Yesus Kristus, itu kata si Yonatan Nandar. Yesus malah meminta syafaat kepada nabinya si Nandar. Ini benar-benar tidak masuk akal, saudara. Ya, benar-benar tidak masuk akal apa yang disampaikan oleh si Nandar. Karena tidak ada bukti di dalam Al-Quran kalau Nabi Muhammad itu bisa memberikan syafaat kepada umat manusia. Tidak ada bukti. Bahkan kebalikan dari apa yang kita dengar dari si Nandar. Baik saudaraku, sebelumnya kita lihat dulu bagaimana penyampaian daripada si Nandar. Naik juru selamat besar. Yesus Kristus adalah juru selamat bagi Bani Israel. Juru selamat atau nabi yang menjadi asbab misi penyelamatan bagi alam semesta adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan atas izin Allah, Nabi Muhammad akan menjadi satu-satunya nabi yang menjadi syafaatul kubra, syafaatul akbar, pemberi syafaat yang besar, di mana ketika para nabi dikunjungi oleh seluruh manusia pada hari kiamat nanti, mereka tidak mampu memberikan syafaat kepada Musa, kepada Abraham, kepada Noah, kepada Yesus, mereka angkat tangan. Tetapi atas izin Allah, ketika bertemu dengan Yesus, Yesus pun angkat tangan, nggak sanggup memberikan syafaat besar atau juru selamat besar. Lalu pergilah mereka kepada ruah emet roh kebenaran yang dijanjikan oleh Yesus, yaitu Nabi Muhammad SAW, mendapatkan juru selamat, yaitu Nabi Muhammad SAW atas izin Allah. Dan konsepsi Islam mengenai hal ini bukan menyebut sebagai juru selamat, tetapi pemberi syafaat. Nah, saudara gue dikasih Tuhan, para pencinta Jalan Paket, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan video yang baru saja kita saksikan sama-sama? Itulah penjelasan atau penyampaian yang disampaikan oleh Yonatan Nandar. Sangat ngawur sekali Bapak Ibu. Sebenarnya kita tidak mau menanggapi hal ini karena itu adalah imannya dia. Tetapi ketika dia berkata Yesus Kristus pun tidak bisa memberikan syafaat, dan Yesus justru meminta syafaat kepada Nabi dia, ini adalah kita punya hak untuk menjawab setiap apa yang disampaikan oleh si Yonatan Nandar.
Dan apa yang dia katakan Bapak Ibu itu sangat bertentangan sekali dengan apa yang tertulis di kitab dia. Kita tidak memakai kitab kita Bapak Ibu ya, tetapi kita melihat dari sisi yang tertulis dari apa yang terkandung dalam kitabnya si Yonatan Nandar. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 9 misalnya, di situ ditulis, "Qul ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. In attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin." Artinya, katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Nah, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah mendengar apa yang saya bacakan? Dan ini tertulis di kitabnya Sinandar di surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Sinandar. Kalau di sini justru Nabi Muhammad tidak tahu apa yang Allah perbuat terhadapnya dan apa yang Allah perbuat terhadap pengikutnya. Nabi Muhammad tidak tahu. Tetapi kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Sinandar, Yesus pun nantinya meminta syafaat kepada Nabi Muhammad. Sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat sebuah tafsir ya. Tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang musyrik dari kaummu, aku bukan Rasul Allah yang pertama kepada makhluknya. Aku tidak tahu apa yang akan Allah lakukan terhadapku dan terhadap kalian di dunia. Aku tidak mengikuti dalam apa yang aku perintahkan kepada kalian, dan apa yang aku lakukan kecuali wahyu Allah yang dia wahyukan kepadaku. Aku tidak lain kecuali pemberi peringatan dengan peringatan yang nyata. Saya akan mencoba untuk membaca satu tafsir lagi. Tafsir Al-Mukhtasar, Markas Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Beliau berkata begini, katakanlah wahai Rasul kepada orang musyrik yang mendustakan kenabianmu, aku bukanlah utusan pertama yang diutus oleh Allah. Telah banyak para rasul yang mendahuluiku. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat oleh Allah terhadap diriku dan apa yang akan diperbuat oleh Allah terhadap diri kalian di dunia. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah kepadaku. Maka aku tidak berbicara dan berbuat kecuali yang sesuai dengan yang diwahyukan. Aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang memberi peringatan kepada kalian akan siksa dari Allah dengan peringatan yang sejelas-jelasnya. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat oleh Allah terhadap diriku dan apa yang akan diperbuat oleh Allah terhadap diri kalian di dunia ini. Tidak tahu juga Bapak Ibu apa yang Allah perbuat terhadap dirinya dan apa yang Allah perbuat terhadap pengikutnya, termasuk terhadap Sinandar. Bagaimana mungkin Sinandar mengatakan Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat kubra ya kepada umat manusia. Bahkan Yesus pun tidak bisa memberikan syafaat. Justru Yesus meminta syafaat kepada nabinya Sinandar. Ini benar-benar di luar jangkauan kita Bapak Ibu. Apa yang disampaikan oleh si Yonatan Nandar. Sinandar Bapak Ibu, dia lupa kalau ini adalah zaman internet. Zaman di mana semua serba terbuka. Apa yang disembunyi selama ini di zaman internet ini semua terbuka ke permukaan. Bisa diakses oleh semua orang. Jadi di zaman internet ini Sinandar tidak bisa lagi membohongi pengikutnya, tidak bisa lagi membohongi subscribernya, tidak bisa lagi membohongi penontonnya. Tapi banyak juga pengikutnya Sinandar yang bodoh. Benarkah apa yang bisa disampaikan oleh Sinandar atau salah? Jangan ditelan mentah-mentah. Cross check dulu, lihat dulu. Adakah tertulis di dalam Al-Quran atau tidak? Kalau tidak ada, berarti Sinandar ini pembohongan besar. Ya, pembohongan besar. Tadi
saya membaca satu ayat Al-Quran dan beberapa penafsiran. Sekarang saya ingin membaca dua hadis. Yang pertama di hadis 5 nomor 266. Nabi berkata, demi Allah meskipun saya Nabi Allah, namun saya tidak tahu apa yang Allah lakukan terhadapku. Ya, apa yang Allah lakukan terhadapku, Nabi tidak tahu. Lalu kita melihat di dalam hadis Muslim 1-166. Fatimah, beramallah banyak-banyak karena aku tidak dapat menyelamatkan kamu. Ini Fatimah. Beramallah banyak-banyak karena aku tidak dapat menyelamatkan kamu. Siapa Fatimah ini? Fatimah ini adalah putri daripada Nabi Muhammad, Nabi dan junjungan saudara kita dari seberang, Nabinya Sinandar, Yonatan Nandar, dan nabinya saudara kita umat Islam. Bukan nabi kita Bapak Ibu ya, bukan nabi kita, tetapi nabi umat agama Islam. Nah, Nabi Muhammad berkata kepada putrinya, wahai Fatimah, beramallah banyak-banyak karena aku tidak dapat menyelamatkan kamu. Ini jelas juga tertulis di hadis dan tertulis di dalam Al-Quran yang sudah saya bacakan tadi. Maka dari itu, semua umat manusia itu butuh juru selamat, Nandar. Termasuk kamu, butuh juru selamat. Nah, tidak ada nabi dan rasul yang berani berkata seperti kata Yesus Hamasiah. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada nabi yang berani berkata seperti itu. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat cuma satu. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tetapi jalan menuju kehidupan yang kekal di surga itu hanya satu. Tidak banyak jalannya. Kalau antum itu adalah seperti rambut terbelah 7. Nah, bagaimana bisa berjalan? Lalu muncullah penafsiran-penafsiran. Kalau masa dunia ini amal kamu banyak sekali, ketika kamu berjalan di jembatan Shiratal Mustaqim, rambut 1 dibelah 7, itu kamu seperti berjalan di jalan tol katanya. Kalau amal kamu banyak. Bahkan ada yang berkata kalau amal kamu benar-benar banyak luar biasa, kamu seperti naik mobil. Bahkan ada yang berkata kamu seperti naik pesawat, cepat sekali, seperti kilat. Ya, seperti kilat Bapak Ibu. Nah, ini penafsiran-penafsiran yang ditafsirkan oleh saudara-saudara kita dari seberang. Nah, bagaimana dengan orang yang sibuk dengan pekerjaannya? Kalau dia tidak bekerja, maka anak istrinya tidak bisa makan minum. Anak istrinya kelaparan. Dia tidak sempat sholat. Dia terlambat sholat. Itu bagaimana? Dia tidak mampu naik haji. Ini bagaimana? Sangat kasihan. Ya, sangat kita sayangkan. Orang-orang yang miskin, yang sibuk mencari nafkah untuk keluarganya. Dia tidak sempat, jangankan untuk sholat 5 waktu. Ya, amal-amal yang lain saja tidak sempat dia lakukan. Nah, ini bagaimana? Terlambat sholat, jangankan tidak sholat, terlambat sholat. Berdosa, terlambat sholat. Apalagi tidak melakukan sholat. Terlambat sholat saya sudah berdosa, apalagi tidak melakukan. Nah, sementara orang yang berdosa kemana? Ke neraka. Berapa lama di neraka? Selama-lamanya. Maka kita butuh juru selamat yang menyelamatkan kita dari dosa kita. Kita butuh Yesus. Siapapun kita itu, kita butuh Yesus karena dia adalah juru selamat. Nah, kita butuh dia. Termasuk Yonatan Nandar, kamu butuh Yesus sebagai juru selamat. Terlambat kamu sholat, Nandar, kamu sudah berdosa. Orang berdosa kemana? Ke neraka. Dan orang yang berdosa dikatakan di dalam kitab kamu, ketika dia berhadap Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka dia bertempat di dalam neraka jahanam. Terus-terusan dia disiksa. Dia tidak hidup dan dia tidak mati di situ. Merasakan siksaan yang sangat luar biasa ketika orang tersebut datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa. Nah, sementara tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Termasuk kamu. Terlambat sholat saja sudah berdosa. Terlambat loh, bukan tidak sholat. Terlambat. Ini aturan agamamu itu. Jadi kita perlu mengingatkan Bapak Ibu teman-teman kita dari seberang. Jangan asik mereka mempertanyakan iman kita. Jangan asik mereka membahas iman kita. Mereka harus asik membahas imannya mereka. Karena iman mereka itu penuh dengan penafsiran-penafsiran Bapak Ibu. Ya, penuh dengan penafsiran-penafsiran. Seperti contohnya yang saya bilang adalah penuh dengan penafsiran-penafsiran. Di bangsa dan negara kita melihat seseorang mengambil air sembahyang, air wudhu untuk melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu. Selesai dia ambil air sembahyang, dia menuju ke tempat sholat. Di tengah perjalanan,
menuju ke tempat sholat, dia berpas-pasan dengan perempuan kalau dia laki-laki. Kalau dia perempuan berpas-pasan dengan laki-laki, lalu bersentuhan tanpa sengaja. Nah, air wudhunya itu tidak sah. Ketika air wudhunya tidak sah alias batal, secara otomatis sholatnya tidak diterima. Lalu apa yang harus dia lakukan Bang Effendi? Dia harus kembali ke kamar mandi, ke tempat wudhu untuk kembali berwudhu. Nah, ini mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i sangat banyak penganutnya di bangsa dan negara kita. Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tidak boleh laki-laki dan perempuan setelah berwudhu bersentuhan. Nah, bersentuhan itu tidak boleh, batal wudhunya. Tetapi ketika kita melihat di Arab Saudi, ketika naik haji dan umroh, itu berdesakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu bagaimana? Jadi hukum mana yang diambil? Kalau di sini di bangsa Indonesia Syafi'i, di Arab Saudi sana bukan lagi mazhab Syafi'i yang dipakai. Kalau tidak salah saya, mazhab yang dipakai di sana adalah mazhab Hanafi. Jadi bukan hukum Tuhan. Kalau hukum Tuhan di mana-mana dan kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kalau Tuhan bilang A, tidak ada satupun manusia yang berani mengganti dengan B, apalagi mengganti ke Z. Tidak ada yang berani. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kalau Tuhan bilang A, A yang berlaku. Kalau Tuhan bilang B, maka B lah yang berlaku. Tetapi imannya Sinandar tidak, Bapak Ibu. Di sini dipakai mazhab Syafi'i, sampai ke sana mazhab Syafi'i tidak berlaku. Di sini batal wudhu ketika perempuan dan laki-laki bersentuhan. Di sana itu kita melihat di televisi, di media sosial, bukan lagi bersentuhan antara laki-laki dan perempuan, tetapi berdesak-desakan. Nah, ini bagaimana? Hukum mana yang dipakai? Hukum mana yang diambil? Hukum Tuhan atau hukum penafsiran? Nah, silakan tafsir sendiri. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan para pencinta Jelah Baget, lakum dinukum waliyadin. Agama mau bagimu, agamaku bagiku. Kamu punya kitab, kami juga punya kitab. Dan mari kita berjalan di rel masing-masing. Tidak perlu mencampur urusan yang tidak perlu kamu urus. Nah, urusin saja agamamu, urusin saja imanmu. Jangan nanti ketika kami membahas seperti ini, dianggap penistaan agama. Sementara kalian dengan bebas menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok iman kekristenan. Boleh dong sesekali kami punya hak untuk membahas atau mempertanyakan iman kalian, menjawab tuduhan kalian, menjawab hinaan kalian, menjawab makian kalian dengan data-data yang ada. Jadi ini apa yang saya jawab Bapak Ibu, ada datanya, ada ayatnya, ada hadisnya. Sementara Sinandar ketika dia berkata Yesus meminta syafaat kepada Nabi Muhammad, tidak ada hadisnya. Ya, tidak ada ayatnya dalam Al-Quran yang mengatakan nanti nabi yang lain, semua manusia itu meminta syafaat kepada Nabi Muhammad. Bahkan dalam sebuah hadis yang saya bacakan tadi, Muhammad mengatakan kepada anaknya, kepada putrinya Fatimah, wahai Fatimah, beramallah banyak-banyak karena aku tidak bisa menyelamatkan kamu. Kepada putrinya, apalagi kepada Sinandar. Nah, silahkan dipikirkan dengan baik. Makanya jangan urusin agama kami, jangan urusin iman kami, apalagi kalian menghujat iman kami, ya. Jangan, karena kami punya data yang sangat konkret. Kalau si Kainama bilang punya data yang valid, data si Kainama. Nah, jadi kami punya data yang valid untuk menjawab semua tuduhan kalian itu. Terima kasih, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Assalamualaikum bishim hamasyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus hamasyah, waruah kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terima kasih.